Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadera Rasya Dewi. Saya mahasiswa dari Stikes Buleleng. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif merupakan terapi berbicara untuk mengubah cara berpikir atau perilaku seseorang. Tujuan dari terapi perilaku kognitif ini untuk melihat layak atau tidaknya perilaku atau masalah yang dihadapi pada pasien. Baik, langsung saja ke praktek terapi perilaku kognitif. Baik, selamat pagi Mbak Sugi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Apakah Mbak merasa sehat? Ya, lumayan baik, sehat. Baik, di pertemuan kali ini saya akan memberikan Mbak Sugi terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk melihat layak atau tidaknya perilaku atau masalah yang Mbak hadapi. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak dan Mbak akan menjawab pertanyaan tersebut. Nanti saya akan melihat bukti-bukti apakah Mbak merasa benar-benar memiliki masalah tersebut dan saya akan memberikan solusinya. Pada terapi ini memerlukan waktu sekitar 10-20 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Mohon kerjasamanya Mbak ya. Ya. Di pertemuan sebelumnya Mbak pernah mengeluh merasa kurang percaya diri. Jadi apa sih yang membuat Mbak merasa kurang percaya diri? Saya merasa kurang percaya diri karena masalah pada wajah saya. Saya tuh sering jerawatan gitu, dan jerawatnya susah hilang dan masih ada tanda-tanda bekas jerawatnya itu. Jadi dibandingkan dengan teman-teman saya, teman-teman cewek saya, mereka tuh lebih mulus, lebih putih gitu. Jadi saya sering merasa insecure lah gitu. Dan saya juga sudah mencoba skincare dari tutorial saya tonton, video-video saya tonton, saya sudah coba semuanya, tapi tetap saja seperti ini. Saya punya masalah pada wajah saya gitu. Jadi dari masalah tersebut, sikap apa yang Mbak lakukan? Sikap saya menghadapi itu sih, saya menggunakan masker kalau misalnya saya keluar rumah atau bepergian gitu, untuk ke kampus, untuk jalan-jalan sama teman-teman saya sering menggunakan masker. Dan saya juga sering berpikir 2-3 kali untuk ajakan dari teman-teman saya untuk jalan-jalan atau yang lainnya. Saya sering pikir 2-3 kali karena saya sering merasa lebih buruk daripada teman-teman saya. Dari sikap Mbak, apakah Mbak merasakan ada keuntungan? Kalau keuntungan sih, dari sikap saya itu saya lebih merasa percaya diri kalau menggunakan masker. Saya merasa lebih aman lah gitu, lebih aman kalau misalnya saya menggunakan masker, karena kan nggak ada yang melihat wajah saya, nggak ada yang melihat saya punya jerawat gitu. Jadi saya lebih merasa aman dan percaya diri. Selain keuntungan, apakah Mbak merasakan kerugiannya? Kalau kerugian pasti ada ya kerugiannya. Saya selalu insecure lah, selalu merasa lebih buruk daripada teman-teman saya. Saya selalu bandingkan dengan teman-teman saya, kalau saya tuh hanya saya saja yang memiliki masalah pada wajah saya gitu. Kalau teman-teman saya tuh pada mulus-mulus gitu, pada cantik-cantik gitu. Kalau teman saya aja yang punya masalah ini gitu. Baik, dari masalah tersebut kan Mbak sudah tahu dan sudah merasakan dari sikap atau perilaku yang Mbak lakukan. Jadi hal ini dapat membuktikan apakah Mbak benar-benar memiliki rasa kurang percaya diri atau tidak. Jadi sebelum lanjut ke solusi, saya ingin tahu apakah Mbak pernah mengikuti lomba? Lomba sih pernah sih. Lomba apa Mbak ya? Lomba, saya pernah ikut lomba debat berbahasa Inggris. Ternyata Mbak pinter ya bahasa Inggris. Baik Mbak, dari solusi yang saya akan berikan pada masalah Mbak, setiap orang kan memiliki potensinya masing-masing. Jadi daripada Mbak terus-menerus memikirkan kekurangan pada diri Mbak, lebih baik Mbak mengasah atau mengembangkan potensi yang ada pada diri Mbak. Jadi jangan terlalu membanding-bandingkan diri Mbak dengan teman-teman di sekitar Mbak, karena kan hal tersebut malah berbuah buruk pada diri Mbak sendiri.
Jadi menurut saya Mbak itu sudah merasa sudah percaya diri karena kan Mbak pernah mengikuti lomba debat di depan publik. Menurut saya sih Mbak sudah berani tampil di depan publik. Jadi mungkin saja juga teman-teman di sekitar Mbak itu pernah memiliki masalah yang sama pada Mbak, hanya saja mereka sudah bisa mengatasinya. Selanjutnya untuk masalah pada wajah Mbak, lebih baik Mbak tidak usah lagi untuk mencoba-coba banyak skincare Mbak ya, karena itu kan bisa membahayakan atau bisa memperburuk wajah atau jerawat pada Mbak. Terus kan Mbak juga tidak tahu kandungan tersebut pada skincare itu bisa cocok atau enggak pada wajah Mbak. Lebih baik sih saya rekomendasikan Mbak lebih baik ke klinik kecantikan untuk mengatasi masalah jerawat pada wajah Mbak, karena kan lebih menjamin karena di sana ada dokternya juga Mbak ya. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan Mbak? Enggak sih, enggak ada pertanyaan. Oh iya. Kalau gitu apakah bisa Mbak ulangi solusi yang saya berikan pada Mbak? Dari solusi yang Mbak berikan, yang saya tangkap itu lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, kemudian tidak sering membanding-bandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Kemudian Mbak juga rekomendasikan untuk ke klinik kecantikan untuk memberikan solusi lah dari masalah wajah saya. Ya. Baik, itu saja solusi yang saya bisa berikan kepada Mbak. Semoga bisa bermanfaat Mbak ya. Sampai berjumpa, sampai ketemu di lain waktu Mbak ya. Ya. Terima kasih Terima Mbak. kasih Mbak. Ya.